Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia. Saya berasal dari kelompok 5, di mana kelompok 5 membahas mengenai jenis-jenis pengetahuan. Akan tetapi ini adalah tugas individu, di mana kami dituntut untuk membahas atau menjelaskan kembali materi kelompok kami. Jadi di sini saya akan membahas kembali materi mengenai jenis-jenis pengetahuan. Nah, sebelum kita ke inti pembahasannya mengenai jenis-jenis pengetahuan, yang harus kita ketahui di sini terlebih dahulu, yakni pada hakikatnya manusia di sini memiliki rasa keingintahuan terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya maupun yang sedang terjadi di sekitarnya. Dikarenakan banyak sisi di dunia ini atau di kehidupan ini yang menjadi pertanyaan dalam dirinya. Oleh karena itu timbullah pengetahuan yang melalui berbagai macam proses yang beranjak menjadi ilmu. Nah, dalam hal ini tentunya kita membahas mengenai pengetahuan itu dulu. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih itu pengetahuan? Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia melalui sebuah pengamatan. Nah, dari pengamatan ini, di mana saat seseorang mengamati sebuah sesuatu dan dia memperoleh sesuatu dari pengamatannya tersebut, maka bisa dikatakan bahwa seseorang itu memperoleh sebuah pengetahuan. Nah, pada umumnya pengetahuan di sini dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yakni ada pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, yang keempat itu ada pengetahuan konseptual, selanjutnya ada pengetahuan partikular, dan yang terakhir adalah pengetahuan universal. Yang pertama mengenai pengetahuan langsung. Pengetahuan langsung di sini adalah pengetahuan yang lahir dalam jiwa tanpa harus melalui proses penafsiran dan pikiran. Nah, yang kedua adalah pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung di sini yakni pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengaruh interpretasi dan proses pemikiran serta pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Seperti misalnya apa yang kita ketahui tentang benda-benda eksternal yang banyak hubungannya dengan penafsiran dan pencerapan pikiran kita sendiri, seperti itu. Yang ketiga adalah pengetahuan indrawi, di mana pengetahuan indrawi ini adalah segala sesuatu yang dicapai ataupun diraih melalui indera-indera lahiriah kita. Nah, saya berikan contoh misalnya ketika saya mengamati sebuah objek, bisa dikatakan bahwa objek itu adalah sebuah pohon, batu ataupun objek-objek yang ada di sekitar di situ. Ya, maka dari objek-objek itu akan masuk ke alam pikiran kita melalui indera penglihatan yang nantinya akan membentuk pengetahuan kita, seperti itu. Nah, yang keempat adalah pengetahuan konseptual. Pada dasarnya pengetahuan konseptual di sini tidak jauh atau tidak dapat terpisahkan dengan pengetahuan indrawi, di mana pemikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk konsepsi-konsepsi tentang objek-objek ataupun perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Jadi alam eksternal di sini dan konsepsi saling berhubungan satu sama lain, dan pemisahan di antara keduanya ini merupakan aktivitas pemikiran itu sendiri. Nah, jenis pengetahuan yang kelima yakni pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular di sini berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, dan realitas-realitas khusus. Nah, misalnya saya beri contoh, saya sedang membicarakan sebuah kitab atau sebuah individu yang berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengetahuan universal. Pengetahuan universal di sini adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada dan keseluruhan kehidupan manusia, seperti agama dan filsafat itu sendiri. Nah, lanjut mengenai jenis-jenis pengetahuan. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai jenis-jenis pengetahuan yang ditinjau dari sudut bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Di antaranya yang pertama adalah pengetahuan biasa, yang kedua adalah pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, dan yang terakhir adalah pengetahuan agama. Nah, pengetahuan yang harus kita ketahui di sini yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari tanpa harus mengetahui seluk-beluknya secara mendalam dan secara luas. Nah, misalnya seperti ini. Ada seseorang yang ingin mengetahui sesuatu hal yang mereka belum ketahui. Misalnya
misalnya ingin belajar memasak nasi. Nah, dari hal ini mereka kan belum tahu akan hal tersebut. Akan tetapi setelah melalui berbagai macam proses pembelajaran, dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, maka bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan pengetahuan yang biasa dikarenakan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga merupakan pengetahuan yang didapatkan dari hal yang tidak tahu menjadi tahu dengan menggunakan berbagai macam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan di sini pada dasarnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan pemikiran yang dilakukan secara cermat dan seksama dengan menggunakan berbagai macam metode. Dalam hal ini misalnya dari pengetahuan yang biasa mengenai misalnya hewan komodo yang awalnya hanya ditahu dengan begitu saja, akan tetapi dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran atau langkah-langkah yang diketahui dari pengetahuan tersebut, maka dari hal ini kita mengetahui apa itu hewan komodo secara detail dan secara seksama, dan juga dilakukan dengan secara sistematis. Jadi dari awalnya yang kita hanya mengetahui hewan komodo dengan menggunakan berbagai macam metode, dari hal ini maka kita sudah mengetahui hewan komodo tersebut secara mendalam dan seksama. Seperti itu cerminan lebih sederhananya. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat di sini adalah pengetahuan yang tidak mengenal batasan atau tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang mendalam dan hakiki di luar serta di atas pengalaman biasa. Objek pembahasan yang selalu diutamakan dalam hal ini ada 3. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Nah, di sini saya ingin membahas sedikit ketiga objek pembahasan dari pengetahuan filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi di sini adalah cabang filsafat yang membahas mengenai prinsip yang mendasar atau yang paling mendalam pada sesuatu hal yang sudah ada. Yang kedua adalah aspek dari epistemologi. Epistemologi di sini adalah cabang filsafat yang membahas mengenai asal muasal, sumber, metode, struktur, dan juga validitas atau kebenaran pengetahuan tersebut. Nah, aspek ini juga membahas mengenai bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa sih itu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Nah, aksiologi di sini adalah cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, pengetahuan terakhir di sini adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama yakni pengetahuan yang diperoleh hanya dari Tuhan melalui para nabi dan rasulnya, dan hal ini bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pemeluknya. Dengan menggunakan ajaran agama sebagai tolak ukur untuk kebenaran, pengetahuan agama di sini memiliki kaitan dengan nilai baik buruk dan benar salah. Sepanjang pengetahuan tidak bertentangan dengan ajaran yang dituangkan di dalam kitab yang dipegangi, maka pengetahuan tersebut dianggap benar. Nah, itulah tadi penjelasan materi ataupun pemaparan materi dari saya mengenai materi jenis-jenis pengetahuan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang terjadi dalam video ini, dan dikarenakan kesalahan murni dari saya dan kebenaran itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.